Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Kumpulan Cerita. Untuk cerita kali ini berjudul Jagat Segoro Demit dari tulisannya Kak Dioseta. Dan buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Kak sertakan dalam kolom deskripsi. Jangan lupa di follow dan di share ceritanya. Selamat mendengarkan. Hei Guntur, beneran masuk hutan begini? Tanyaku pada seorang bocah Guntur yang menuntunku masuk ke dalam hutan dengan sebuah obor di tangannya. Bener Mas Cahyo, keluarga mereka tinggal di hutan ini, menjauh dari warga sekitar. Jelasnya sambil melanjutkan perjalanan. Saat ini, aku sedang berada di sebuah desa yang terletak di sebuah perbukitan. Letaknya hanya setengah hari perjalanan dari tempatku tinggal. Pak Lek lah yang menyuruhku ke sini. Entah mengapa, akhir-akhir ini banyak kejadian gaib yang memakan banyak korban, hampir di setiap bagian Pulau Jawa. Bahkan saat ini, Danan sedang ditugaskan Pak Lek untuk membantu temannya di salah satu desa di Jawa Timur. Itu rumahnya Mas. Guntur menunjukkan sebuah rumah yang terletak di tengah hutan, lengkap dengan lahan yang ditanam berbagai macam tumbuhan konsumsi. Sepertinya keluarga ini memang sudah lama hidup jauh dari warga lain. Namun yang menyita perhatianku adalah sebuah jembangan atau guci besar yang diletakkan menggantung di atas pohon. Bu Ningrum, buka Bu, ini Guntur. Terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah yang segera membukakan pintu untuk kami. Guntur, ayo cepetan masuk, jangan lama-lama di luar. Ucap Bu Ningrum yang segera mempersilahkan kami masuk. Hehehe, kenalin Bu, ini Mas Cahyo yang mau ngebantu nolongin Arum. Guntur memperkenalkanku pada seorang ibu yang tinggal di hutan itu. Arum adalah nama anak SD seumuran Guntur yang saat ini sedang sakit tanpa diketahui penyebabnya. Dokter lagi Guntur, kemarin kan sudah, obatnya saja belum habis. Bu Ningrum mencoba menanyakan maksud Guntur. Bukan Bu, Mas Cahyo ini mengerti soal hal gaib. Lah, dokter kan kemarin udah nyerah. Jelas Guntur. Dukun toh? Tanya Bu Ningrum. Iya, ucap Guntur menjawab pertanyaan ibu itu. Spontan saja aku melemparkan sarungku ke wajah Guntur. Dukun gundulmu? Bukan Bu, saya cuma ngerti saja, bukan dukun. Jawabku membantah. Lah, sama saja kan sama dukun, kok aku dimarahin? Protesnya. Lah jelas beda, aku gak buka praktek. Jawabku. Berarti kalau buka praktek namanya dukun. Guntur tak mau kalah. Ah, Bu. Aku yang kesal segera mengalihkan perhatianku ke Bu Ningrum. Mungkin langsung ke intinya saja Bu, biar saya melihat kondisi Arum. Aku mencoba meminta izin untuk memeriksa anaknya itu. Bu Ningrum segera mengantar kami ke dalam sebuah kamar kayu yang hanya diterangi dengan lampu Petromax. Di sana terbaring seorang anak wanita dengan luka-luka borok di beberapa bagian tubuhnya. Guntur ya? Ucap anak itu yang berusaha menyambut Guntur. Udah Arum tidur saja, sekarang aku bawa orang hebat nih, mudah-mudahan dia bisa menyembuhin kamu. Terdengar nada bicara Guntur mencoba menghibur Arum. Aku tersenyum mendengarnya. Cukup senang melihat seorang anak yang masih semangat membantu temannya, padahal ibunya sendiri sudah kehabisan akal untuk menolongnya. Arum, Mas Cahyo periksa ya. Aku meminta izin pada Arum untuk memeriksa lukanya. Luka-luka Arum sebenarnya tidak terlalu parah, hanya saja jumlahnya yang banyak di tubuhnya lah yang membuat kondisi Arum sedikit lemah. Terlihat di belakangku, Guntur bisik-bisik sendiri. Arum, Mas Cahyo periksa ya. Nah, kalau sama Guntur gak pakai dek. Guntur, kesini. Udah kayak manggil demit. Keluhnya sambil memonyongkan bibirnya. Aku tersenyum lagi melihat tingkah bocah ini. Dek Guntur, minta tolong ambilkan air sebaskom ya. Ucapku dengan nada yang sedikit meledek. Hehehe, buat apa Mas Cahyo? Tanya Guntur sambil menggaruk kepalanya. Buat nyiram mulutmu yang maju-maju tadi. Ya buat ngobatin Arum lah. Udah, cepetan. Perintahku padanya.
Dengan sigap, ia meninggalkan kamar dan tanpa menunggu lama, sebaskom air bersih sudah dibawakan olehnya. Aku mengambil sebotol air pemberian Pak Le yang sudah dibekali dengan mantra penyembuh. Namun, aku tetap mengulanginya sekali lagi sekedar memastikan khasiatnya. Arum, agak sedikit sakit. Tahan ya. Arum hanya mengangguk. Segera aku menyiramkan air dari botol itu ke lengan Arum. Perlahan, cairan-cairan hitam mulai keluar dari luka-luka di tubuhnya dan terlihat Arum sedikit kesakitan. Mas, apa itu? Tanya Guntur yang tidak sabar. Nanti aku ceritain, basahi dulu anduk ini. Perintahku. Semakin banyak cairan hitam yang keluar dari bekas luka Arum. Dengan handuk yang disiapkan Guntur, aku membersihkan cairan itu. Perlahan, luka-luka yang tersiram dengan air mulai mengering dan Arum mulai tidak merasa kesakitan. Guntur, udah gak sakit. Terdengar suara Arum yang senang dan langsung mencoba berdiri. Gimana? Hebat kan masku? Balasnya bangga. Arum, jangan kecapean dulu ya. Nunggu lukamu sudah benar-benar pulih, baru bisa main lagi sama Guntur. Nasihatku kepada Arum yang terlihat senang. Guntur mengajak Arum yang sudah bisa berjalan untuk menemui ibunya. Ibu, Arum udah bisa jalan. Teriak Arum mengabari ibunya. Buningrum yang mendengarnya langsung menoleh. Sontak, ia meletakkan suguhan yang akan disuguhkan pada kami dan berlari ke arah Arum. Ya Tuhan Arum, kamu beneran udah sembuh. Buningrum mencoba mengecek tubuh Arum dan melihat luka-lukanya sudah mengering. Sudah Bu, kita duduk dulu saja. Masih ada yang harus saya ceritakan. Aku mengajak mereka untuk mendengarkan penjelasanku. Suguhan sederhana dihidangkan pada kami, singkong goreng dan teh hangat. Walaupun sederhana, suguhan itu mampu menghangatkan tubuh kami dari dinginnya udara di tengah hutan ini. Luka Arum itu ada hubungannya sama makhluk halus, jadi wajar saja dokter tidak bisa menyembuhkan. Ucapku memulai pembicaraan sambil mengambil singkong goreng hangat yang baru saja matang. Wajah Bu Ningrum terlihat sudah menduga akan hal itu. Demit apa yang mencelakai Arum, Mas Cahyo? Tanya Bu Ningrum padaku. Aku mencoba berpikir, kira-kira demit apa yang melukai Arum. Namun, tidak bisa kuputuskan karena banyak demit yang bisa menyebabkan luka seperti itu. Itu loh ditanyain ibu, ngunyah terus. Ucap Guntur yang merebut singkong dari tanganku. Sabar, ini yang lagi mikir. Saya belum bisa memastikan Bu, luka seperti itu bisa disebabkan air liur pocong, ilmu kiriman, sampai sentuhan demit alas juga bisa. Jelasku pada mereka. Arum dan ibunya saling berpandangan seolah mereka mengetahui sesuatu. Mas, kalau Mas Cahyo berkenan, minta tolong menginap semalam saja di sini. Mungkin Mas Cahyo bisa mengecek penyebabnya. Perintah Bu Ningrum. Aku tersenyum dan menyetujui permintaan Bu Ningrum. Tenang saja, aku sama Mas Cahyo memang sudah niat untuk bermalam di sini, Bu. Jelas Guntur. Mendengar jawaban Guntur, Bu Ningrum merasa lega dan segera menyiapkan perlengkapan kami untuk tidur. Malam berlanjut semakin larut. Aku memastikan Arum dan Guntur sudah tertidur di tempat tidurnya masing-masing dan berusaha tetap terjaga. Semoga saja ada petunjuk mengenai penyebab penyakit Arum. Tepat saat melewati tengah malam, angin berhembus membunyikan atap rumah. Sayup-sayup terdengar suara wanita menyanyikan tembang Jawa dari sumber suara yang berpindah-pindah. Aku berlari ke arah jendela, memastikan siapa yang bernyanyi di luar sana. Namun, suara itu berpindah ke belakang rumah dan menyisakan suara tertawa misterius. Lagi, kali ini suara itu terdengar dari arah luar kamar Arum. Aku berlari mengecek ke sana dan dari jendela kamar Arum terlihat sosok nenek-nenek lusuh dengan rambut putihnya yang tergerai. Giginya terlihat menghitam dengan sesuatu yang terus ia kunyah. Sopo kue? Ucapku menantang makhluk itu. Bukannya menjawab, makhluk itu hanya tertawa dan berbalik berjalan menjauh. Tak mau ketinggalan jejaknya, segera aku melompat keluar melalui jendela mengejar makhluk itu. Guntur, Arum dan Bu Ningrum yang mendengar keributanku segera menyusul keluar. Di bawah hembusan angin malam, seorang nenek tua berdiri di tengah-tengah tanah kosong di perbatasan hutan. Bocah, apa kamu sanggup menghadapi mereka? Nenek itu tertawa dengan menyeramkan.
Bersama dengan itu, dari dalam tanah terlihat keluar sesuatu yang berusaha untuk keluar. Kain kafan lusuh penuh noda dengan ikatan yang belum dibuka berusaha bangkit mengarah kepada kami. Mas Cahyo, itu pocong, Mas. Terlihat kali ini Guntur merasa ketakutan. Udah, tenang aja. Kalian jangan jauh-jauh dari saya, jawabku. Tak lama menunggu, sekumpulan pocong sudah berdiri di sekitar rumah Bu Ningrum. Hampir semua wajah pocong tersebut sudah membusuk. Beberapa sudah hampir berwujud tengkorak. Lihat Bu Ningrum, selama ini kalian tinggal di atas kuburan zaman dulu. Aku mencoba menjelaskan mengenai apa yang terjadi. Setelah begini, apa Bu Ningrum masih tidak mau pindah ke perkampungan warga? Bu Ningrum hanya menunduk. Ia tahu sangat berbahaya untuk tetap tinggal di sana, namun sesuatu yang besar seperti menahannya untuk pindah. Mas Cahyo, mereka kesini. Guntur yang ketakutan mencoba memperingatkanku. Wes tenang, Gusti Yang Maha Kuasa menitipkan kekuatan padaku untuk menolong kalian, ucapku sambil membacakan sebuah doa yang diajarkan Pak Lek padaku. Suara rintihan dari puluhan pocong yang mengelilingi rumah terdengar sangat pilu hingga menyiksa telinga kami. Sepertinya jasad yang terkubur di bawah tanah rumah ini mati dengan cara yang tidak wajar. Doa penenang yang diajarkan Pak Lek ternyata cukup berhasil. Satu persatu, pocong yang mulai tenang mulai menghilang dari hadapan kami. Bagus bocah, tapi ada lagi yang harus kamu hadapi. Tiba-tiba, nenek tua itu muncul di sampingku dan kembali menghilang. Suara geraman terdengar dari dalam hutan. Kali ini sosok manusia bertubuh besar muncul dari dalam kegelapan. Sepertinya sesosok makhluk telah merasuki manusia itu. Merasakan adanya bahaya, aku membacakan ajian pada tangan kananku hingga kekuatan roh Wanasura merasuk di kedua tanganku. Ketika manusia yang kerasukan itu menyerang, aku mencoba menahan serangannya tanpa membalas. Setidaknya aku mencari tahu makhluk apa yang merasuki orang itu. Itu hanya jasad kosong yang dirasuki siluman. Tidak usah takut. Bisikan nenek itu terdengar di telingaku. Benar, aku tidak merasakan roh lain di tubuh orang itu. Hanya sosok siluman berwujud macan hitam yang berada di tubuhnya. Segera aku melompat dan membalas serangannya hingga orang itu tersungkur. Tak terima dengan seranganku, ia merangkak dan menerjang layaknya harimau. Namun dengan sarung yang kubawa, segera kututupi wajahnya dan menyerangnya sekali lagi. Hebat bocah, habisi dia. Sisanya biar aku yang mengurus, bisik nenek itu. Mendengar ucapannya, aku merasakan hal yang aneh. Seolah-olah makhluk berwujud nenek itu mencoba memanfaatkanku. Sayangnya aku tak punya pilihan. Bila aku tidak mengalahkan makhluk ini, pasti Arum dan yang lain akan dalam bahaya. Sebuah pukulan terakhir kulontarkan kepada orang yang dirasuki oleh siluman macan kumbang itu. Sekelebat, terlihat roh seekor macan keluar dari tubuh orang itu dan menghilang dengan auman yang sangat keras. Merespon suara siluman itu, seluruh pohon di sekitar hutan bergetar. Sekali lagi, terjadi hal mengerikan. Setan-setan berwujud prajurit zaman dulu muncul dari kegelapan seolah menerima perintah. Aku cukup panik, walaupun mungkin aku bisa melawan mereka, bisa saja Guntur dan Arum menjadi korban. Kali ini, nenek itu tidak berbicara apa-apa. Ia hanya mengambil sebuah kalung berbentuk taring dari tubuh pria yang kesurupan tadi dan melemparkannya ke sebuah jembangan besar di atas pohon. Suara retakan terdengar dari sana hingga benda itu pecah seutuhnya. Satu persatu bagian tubuh berjatuhan dari atas pohon ke tanah, mulai dari tangan, kaki, tubuh, dan kepala. Bu Ningrum, itu apa? Tanya Guntur. Iya bu, itu apa? Iya bu, itu apa? Arum ikut penasaran. Bu Ningrum masih belum mau menjawab. Sosok nenek tadi berubah menjadi kabut berwarna hitam dan mengelilingi potongan tubuh itu. Perlahan, bagian tubuh itu mulai menyambung satu persatu dan membentuk seorang manusia. Itu adalah nenek tadi. Aku mulai bingung mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Sudah, kamu diam saja di sana. Demit nenek tua yang sudah mendapatkan tubuhnya segera melesat ke arah pasukan demit berwujud prajurit. Dengan tawanya yang mengerikan, ia menggenggam tongkat kayu yang juga jatuh bersamaan dengan badannya dan menghabisi setan-setan itu satu persatu hingga tidak tersisa. Dan mas, makhluk apa itu?
Tanya Guntur yang merasa takjub sekaligus ketakutan. "Bu, kalian jangan jauh-jauh dari saya." Aku mencoba menjaga mereka dari semua kemungkinan yang ada. Setelah selesai menghabisi setan-setan itu, nenek itu melangkah ke arahku. Ia mendekat dengan tawanya yang menggema ke seluruh hutan. "Sudah saatnya aku hidup lagi. Sudah berapa ratus tahun sekarang?" ucapnya di hadapan kami. Angin berhembus begitu kencang. Suara daun yang saling bergesekan seolah menunjukkan bahaya yang besar. "Hei Demit, apa maumu?" ucapku mencari tahu maksud nenek itu. Mendengar ucapanku, nenek itu mengayunkan tongkat kayunya dan maju menyerangku dengan tenaga yang tidak main-main. Aku menyilangkan tanganku yang sudah diperkuat, namun rupanya tidak cukup menahan serangan nenek itu dan tubuhku terpental hingga terjatuh cukup jauh. "Bocah tidak tahu sopan santun." Nenek itu menghampiri Bu Ningrum dan Arum. Terlihat Guntur juga sangat ketakutan, namun Bu Ningrum malah maju sambil mengajak Arum. "Arum, itu eyangmu. Leluhur kita zaman dulu memanggilnya Nyai Jambrong," cerita Bu Ningrum pada anaknya itu. Aku yang mendengar ucapan itu menjadi heran. Jadi selama ini Bu Ningrum mengetahui tentang ini. "Oh, ini tak cucu-cucuku. Ayo yo," ucap nenek itu. Arum terlihat masih ketakutan. Walaupun Bu Ningrum mengetahui tentang nenek itu, ia tetap merasa ketakutan. Aku kembali berdiri dan menghampiri mereka. "Maaf Nyai, Anda siapa? Manusia atau setan?" tanyaku lagi berusaha sesopan mungkin. "Dasar bocah, ilmumu tinggi tapi pengetahuanmu cetek," ucap nenek itu. "Ilmu rawa rontek, tidak ada yang bisa membunuhku jika tubuhku menyentuh tanah," jelas Nyai Jambrong. Rawa rontek, aku pernah mendengar ilmu itu. Salah satu ilmu yang memungkinkan manusia hidup abadi. Tapi sampai bisa bangkit lagi setelah puluhan atau ratusan tahun, sungguh sulit dipercaya. Tiba-tiba, suara petir menggelegar seolah memberi isyarat kepadanya. "Hei bocah monyet, waktunya sudah tiba. Perang ilmu hitam yang melibatkan jaga segoro demit. Kalian harus hati-hati, ilmumu tidak ada apa-apanya." Nyai Jambrong memperingatkanku dan segera melesat pergi meninggalkan kami semua. Perang ilmu hitam. Sekarang mulai masuk akal mengapa tiba-tiba ada banyak korban yang mati tidak wajar di banyak tempat. Mungkin saja mereka adalah korban dari para pencari ilmu hitam yang terlibat dengan peperangan itu. Setelah kondisi tenang, kami masuk ke dalam rumah dan Bu Ningrum mencoba menjelaskan semua kepada kami. Ternyata bukan tanpa alasan keluarga mereka mengasingkan diri di tengah hutan. Rupanya mereka memang ditugaskan untuk menjaga jembangan di atas rumah agar tubuh Nyai Jambrong tidak menyentuh tanah. Sebenarnya, Nyai Jambrong sudah hidup terlalu lama. Namun agar bisa mati, Nyai Jambrong harus mewariskan ilmu rawa ronteknya kepada orang lain. Sayangnya ia tidak tega melakukan itu hingga menyuruh keturunannya untuk menjaga tubuhnya tidak menyentuh tanah hingga benar-benar mati. Ketika wangsit mengenai perang ilmu hitam muncul, banyak pemilik ilmu hitam yang mengirimkan demit untuk menjaga tubuh Nyai Jambrong agar tidak bangkit. Mungkin demit-demit inilah yang melukai Arum hingga seperti itu. Bu Ningrum, Arum, berarti sekarang kalian sudah tidak ada lagi kan yang dijaga? Kalian bisa hidup di desanya Guntur setelah ini, ucapku pada mereka. Iya Mas Cahyo, semoga saja masyarakat desa bisa menerima keluarga kami, ucap Bu Ningrum. Jelas bisa Bu, aku juga bisa sering main sama Arum. Bu Ningrum juga gak usah jauh-jauh kalau ke pasar, nanti ditemani sama ibuku, jawab Guntur dengan semangat. Aku tersenyum melihat tingkah laku Guntur, namun tetap saja itu tidak bisa menghilangkan rasa khawatirku akan peringatan Nyai Jambrong tadi. Setelah ini, aku harus segera menghubungi Pak Lek dan Danan untuk mencari tahu tentang perang para pemilik ilmu hitam dan terlebih lagi tentang jagat segoro demit. Kalian pernah dengar tentang santet yang menghabisi satu desa? Terdengar mustahil, bukan? Memang, tapi kenyataannya saat ini aku sedang berada di sebuah kota yang terletak di Jawa Timur untuk mencari tahu tentang masalah itu. Entah mengapa, akhir-akhir ini banyak yang meminta bantuan Pak Lek mengenai kejadian-kejadian gaib yang memakan banyak korban. Bahkan saat ini pun Cahyo sedang diminta tolong oleh Pak Lek untuk membantu sekeluarga yang tinggal di dalam hutan.
Pak Karyo, salah satu teman lama Pak Lek, meminta pertolongan untuk mengecek mengenai kejadian di kampung Serawen yang berada di sebelah kampungnya. Saat ini aku sudah tiba di rumah Pak Karyo dan sedang menunggu kedatangannya yang sedang menjemput seseorang dari desa tersebut. Sebuah mobil angkutan umum berhenti di depan rumah. Terlihat Pak Karyo turun dari sana bersama seorang pemuda yang terlihat cukup lusuh. "Wah, Mas Danan, sudah datang toh. Ditunggu sebentar ya, kami bersih-bersih dulu sembari saya siapin minuman," ucap Pak Karyo yang buru-buru menghampiriku. "Gi, Pak." Aku mengangguk mengiyakan, namun perhatianku tertuju pada luka di lengan pria yang datang bersama Pak Karyo. Luka itu terlihat tidak wajar. Pak Karyo mengantarkan orang tersebut untuk membersihkan diri dan segera keluar kembali ke teras dengan membawa beberapa gelas teh hangat dan makanan kecil. "Maaf ya Mas Danan, tadi pagi saya diinfokan oleh teman saya yang supir angkutan umum. Katanya ada orang yang datang ke desa Serawen. Dan ternyata benar, tadi kami nemui dia tertidur di tengah-tengah desa," jelas Pak Karyo. Sepertinya benar, sesuatu terjadi pada orang itu sampai meninggalkan luka di lengannya. Tak lama menunggu, pemuda itu keluar setelah membersihkan badannya. Pak Karyo mencoba menjelaskan kejadian yang terjadi di kampung Serawen hampir setengah tahun yang lalu kepada pemuda yang bernama Mas Dimas itu. Sebenarnya, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada kampung Serawen. Tempat itu termasuk desa kecil yang jarang didatangi orang luar, sehingga apapun yang terjadi di sana jarang ada yang tahu. Sampai suatu ketika, warga yang melewati gerbang ke kampung Serawen mulai mencium bau yang amat menyengat. Beberapa warga mulai curiga dan menghampiri ke sana. Dan ternyata mereka menemukan hal yang mengerikan. Seluruh warga kampung Serawen sudah tergeletak tak bernyawa di berbagai tempat dengan jasad yang hampir membusuk. Sama sekali tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Hasil otopsi tidak menemukan keanehan apapun di jenazah warga. "Tapi Pak, benar, semalam aku bertemu dengan Bapak dan sempat mengobrol." Mas Dimas berusaha meyakinkan kami soal kejadian semalam mengenai dirinya yang sempat bertemu dengan ayahnya di desa itu. Bukannya menjawab, Pak Karyo menoleh kepadaku seolah meminta jawaban atas pertanyaan Mas Dimas. Aku mencoba menjawab dengan kemungkinan yang kutahu. "Mas Dimas, mungkin yang terjadi semalam adalah usaha dari roh ayah Mas Dimas yang ingin menyampaikan sesuatu," jelasku. Bila benar, mungkin mengenai adik saya Rumi. Bapak meminta tolong agar saya menyelamatkan Rumi," ucap Mas Dimas mencoba mengingat kejadian yang dialaminya semalam. "Baik, saya akan berusaha mencari tahu tentang adik Mas Dimas. Sebelumnya, boleh saya melihat lengan Mas Dimas?" Aku mencoba memeriksa tangannya. Terlihat bekas luka gigitan. Jelas, ini bukan luka yang disebabkan oleh hewan atau binatang, melainkan dari jenis siluman yang berbahaya. Segelas air putih yang kubacakan doa yang diajarkan oleh Pak Lek kutuangkan di bekas luka itu. Terlihat wajah Mas Dimas berusaha menahan sakit yang perlahan muncul. Satu persatu, belatung keluar dari bekas luka di kulitnya. Tapi semua itu hanya sebentar, dan luka ini terlihat segera mengering. "Sepertinya Masnya berurusan sama siluman yang cukup berbahaya ya," ucapku padanya. Ketika menyadari kemampuanku, Mas Dimas sudah tidak lagi ragu untuk bercerita. Ia menceritakan mengenai kejadian semalam saat tiba di kampungnya. Saat tiba di kampung Serawen kemarin malam, ia disambut oleh ayahnya dan sempat berbincang-bincang. Walaupun sebenarnya ia sudah merasa aneh dengan tidak melihat adanya warga lain di luar. Saat sudah malam dan tertidur, sesosok pocong membangunkan Mas Dimas dan menyuruhnya pergi. Dan lebih dari itu, di sepanjang jalan dan bangunan di kampung Serawen bergelimpangan jasad pocong yang tidak terhitung jumlahnya. Yang mengerikan setelahnya, siluman berwajah wanita tua dengan ekor dan sisik buaya keluar dari sumur dan menyerangnya. Namun sepertinya Dimas ditolong oleh sosok yang seperti ayahnya ke sebuah gubuk tua di belakang rumah. Di situ, ayahnya Dimas meminta tolong untuk menyelamatkan adiknya, Rumi, yang kemungkinan masih hidup. Setelahnya, Mas Dimas dibangunkan oleh Pak Karyo dan tersadar bahwa kampung Serawen sudah menjadi kampung mati. Aku yang mendengar cerita Mas Dimas mencoba mengingat-ingat hal apa saja yang bisa menyebabkan satu desa mati mengenaskan. "Pak Karyo, bila tidak merepotkan, besok tolong antarkan saya ke sana. Kemungkinan desa Mas Dimas menjadi korban ilmu hitam. Kita coba cari petunjuk, terutama soal adik Mas Dimas yang masih ada kemungkinan selamat."
Ucapku pada Pak Karyo yang segera sepakat untuk mengantarkan kami besok. Mas Danan, ini rumah saya. Saya datang ke sini, Bapak sempat membuatkan saya kopi dan berbincang-bincang di atas. Cerita Mas Dimas masih dengan raut wajahnya yang sedih tepat di depan rumahnya. Yang kuat ya Mas, saya akan berusaha menyelamatkan adik Mas Dimas. Aku berusaha menguatkan Mas Dimas dan segera mengajak mereka masuk ke dalam. Rumah Mas Dimas terlihat sudah lama tidak ditempati. Namun gelas kopi seperti yang diceritakan Mas Dimas memang masih ada di sana. Ini kamar saya Mas Danan, tempat saya didatangi pocong itu. Ucap Mas Dimas sambil membukakan kamarnya. Aku memperhatikan ke seluruh sudut kamar dan sesuai perkataan Mas Dimas, di penglihatanku ada sesosok pocong yang melayang di pojok kamar. Saat ini makhluk yang diceritakan Mas Dimas itu tidak menunjukkan wujudnya ke Pak Karyo dan Mas Dimas yang bersamaku. Mas Dimas punya teman yang namanya Janu. Tanyaku pada Mas Dimas setelah selesai berkomunikasi dengan makhluk itu. Punya Mas Danan, dia teman baik saya dari kecil. Jawabnya. Pocong yang kemarin mengusir Mas Dimas adalah Janu. Dia tidak mau Mas Dimas menjadi korban juga. Aku menceritakan tentang maksud pocong itu. Mendengar itu, wajah sedih Mas Dimas semakin jelas terlihat. Ternyata walau sudah tidak satu alam, orang-orang di desa itu tetap menjaga dirinya. Pak Karyo, yang menguburkan jasad warga di sini siapa? Tanyaku pada Pak Karyo. Saya menguburkan beberapa jasad termasuk orang tua Mas Dimas. Sisanya dikuburkan oleh beberapa orang relawan yang bekerja sebagai seniman jalanan di kota. Memangnya kenapa Mas Danan? Tanya Pak Karyo penasaran. Kalau Mas Dimas melihat warga desa berwujud pocong, kemungkinan tali pocong warga yang dikuburkan belum dilepas. Yang saya takutkan jika ini adalah kesengajaan. Jelasku pada Pak Karyo. Yang benar Mas, mereka memang relawan yang datang saat melihat kejadian ini. Saya kira karena mereka memang mengharapkan uang imbalan, tidak lebih. Pak Karyo mulai merasa panik. Hanya kemungkinan Pak, mungkin setelah ini kita coba cari orangnya. Dan apabila memang kelalaian, besok kita minta mereka membantu lagi untuk membukakan tali pocong dari jasad yang mereka kuburkan. Sebenarnya, bukan hanya itu informasi yang disampaikan oleh hantu teman Mas Dimas. Ia juga menceritakan mengenai sesuatu yang ada di sumur desa yang mengakibatkan ini semua terjadi. Suara alunan musik terdengar di tengah hiruk-pikuk lalu lintas di pinggir jalan. Terlihat beberapa pria sedang menari sesuai alunan nada itu dengan sebuah kardus yang berisi recehan berada di depannya. Itu Mas Dimas, kemarin mereka yang membantu menguburkan jasad di kampung Serawen. Cerita Pak Karyo. Kami sengaja menghampiri mereka untuk menanyakan perihal tadi. Menyadari keberadaan Pak Karyo, mereka menghentikan tariannya dan segera menyambut kami. Pak Karyo, sampai jauh-jauh ke sini, ada yang bisa kami bantu? Tanya salah seorang pemuda yang masih mengenakan kostum penarinya. Kami menceritakan soal kejadian yang dialami Mas Dimas dan dugaan mengenai tali pocong yang kemungkinan tidak lepas. Para penari itu saling menatap seolah menyetujui sesuatu. Begini Pak Karyo, saat menguburkan jasad itu, kami sudah melepaskan tali yang terikat sesuai dengan prosedur pemakaman. Namun, memang kami merasa ada yang aneh, karena ada ikatan lain dari benang berwarna hitam di beberapa jasad. Jelas mereka. Mendengar penjelasan mereka, kami jadi semakin bingung. Satu-satunya cara adalah membongkar kembali kuburan itu dan memakamkan dengan layak. Begini saja Mas, bagaimana kalau besok Mas bantu kita untuk ke kuburan menunjukkan kuburan mana yang ada keanehan, biar kita kuburkan kembali dengan layak. Aku mencoba meminta tolong kepada mereka. Enggak Mas, besok akan kami bantu. Kami ikut bertanggung jawab atas permasalahan ini. Aku yang mendengar jawaban mereka cukup tenang. Sepertinya tidak ada niatan jahat dari orang-orang ini dengan jasad yang mereka kuburkan. Setidaknya, masalah mengenai pocong yang bergentayangan di desa sudah dapat titik terang. Hari sudah mulai malam. Sepulang perjalanan tadi, kami beristirahat di rumah Pak Karyo, sekaligus mengisi perut untuk mempersiapkan nanti malam untuk mengecek benda yang berada di dalam sumur. Pak Karyo, saya izin kembali ke kampung Serawen ya. Biar saya sendiri saja, karena kemungkinan malam ini akan berbahaya. Pamitku pada Pak Karyo. Awalnya Pak Karyo khawatir, namun setelah penjelasan yang cukup panjang, akhirnya Pak Karyo bisa mengerti.
Sayangnya, Mas Dimas tetap memaksa untuk ikut. "Mas Danan, apa adik saya masih hidup?" tanya Mas Dimas saat mulai memasuki desa. "Saya belum tahu, Mas. Tapi mungkin setelah malam ini kita bisa mengetahui sesuatu." Malam semakin larut. Kami memasuki sebuah kampung mati yang sangat gelap tanpa penerangan selain dari cahaya bulan. Aku berjalan dengan hati-hati. Semakin dalam, bau menyengat seperti bangkai menusuk indera penciumanku. "Mas Danan, itu Mas." Dimas menunjuk pada sebuah jendela di pintu rumah dengan kaca yang pecah. Sesosok makhluk yang terbungkus kain kafan dengan kulit wajah yang membusuk terlihat sedang memandang kami. "Mas Dimas, tenang. Mereka itu roh yang belum tenang, bukan peliharaan orang jahat yang berniat mencelakai. Yang perlu kita khawatirkan itu sesuatu di dalam sumur," jelasku padanya. Sesuai cerita Mas Dimas, saat ini kampung ini sudah dipenuhi oleh makhluk serupa yang kemungkinan adalah warga desa yang belum tenang. Kami berjalan menuju sumur dengan penuh kewaspadaan. "Oh, kamu tidak usah ikut campur," terdengar suara menggeram dari arah belakang rumah Mas Dimas. Perlahan muncul kepala berwajah wanita tua dengan rambut panjang. Bibirnya yang robek memamerkan lidahnya yang terbelah dua dengan ekor seperti buaya muncul dari dalam kegelapan. "Hati-hati Mas, itu makhluk yang menggigit saya," ucap Mas Dimas yang mulai ketakutan. Aku berdiri di depan Mas Dimas, berjaga-jaga untuk menghadapi serangan makhluk itu. Sebuah mantra pelindung kurapalkan untuk melindungi Mas Dimas dan bergegas ke arah makhluk itu. Belum sempat mencapainya, aku terhenti dengan sesosok makhluk berbaju hitam yang berjalan bungkuk dengan mata dan lidahnya yang berwarna hitam pekat. Anehnya, aku tahu makhluk itu bukan demit, tapi manusia. Sambil merayap ke arahku, ia merapalkan mantra-mantra yang sama sekali tidak kukenal. Perlahan, pandanganku menjadi buyar. Benda seperti kabut yang berwarna hitam mengelilingi tubuhku dan membuatku kesulitan mempertahankan kesadaran. Tidak cuma itu, kabut itu mulai meninggalkan luka di kulitku. Ajian Muksa Pangreksa kurapalkan untuk menghalau kutukan ini, namun butuh waktu untuk menyembuhkan lukaku. "Hati-hati Mas Danan," suara Dimas memperingatkanku akan adanya serangan dari siluman buaya yang mengarah ke arahku. Tidak sulit untuk menghindarinya, namun kutukan yang terus terucap dari manusia yang kuduga sebagai majikan atas siluman ini terus menyerangku. Aku membacakan sebuah mantra di kepalan tanganku dan melontarkan ajian lebur saketi, sebuah ilmu pukulan jarak jauh kepada siluman buaya itu dan membuatnya terpental. Melihat hal itu, manusia bermata hitam itu menghentikan rapalan mantranya. "Lumayan, tapi belum cukup untuk melawanku," ucap orang itu. Mendengar suara makhluk itu, Mas Dimas mendekat kepadaku seolah mengetahui sesuatu. Mas Danan, orang itu sepertinya Bapak pernah menceritakan tentang orang itu." Mas Dimas mencoba mengingat. "Topo Ulo, sesepuh kampung ini yang menjadi dukun ilmu hitam," jelasnya. Mendengar ucapan itu, makhluk bermata hitam itu menoleh ke arah Dimas. "Tidak mungkin. Semua manusia di kampung Srawen sudah mati. Bagaimana caranya kamu bisa masih hidup?" ucap dukun itu. Mendengar pertanyaan itu, sekarang kami yakin dialah yang menghabisi warga kampung Srawen. Dukun itu mencoba mendekat, namun mantra pelindung yang kupasang untuk melindungi Dimas berhasil menghambatnya. Ia mencoba membacakan mantra lagi, namun segera kutahan dengan sebuah pukulan yang mengacaukan rapalannya. Rupanya selain menguasai ilmu hitam, dukun ini juga memiliki ilmu bela diri yang tidak lemah. Ketika siluman buaya itu mulai menerjang untuk membantu dukun itu, aku membuat pertahanan untuk menghadapi serangannya. Pertarungan mulai tidak seimbang ketika siluman buaya itu menahanku, dan dukun yang disebut Topo Ulo itu membacakan kutukannya lagi. Sekali lagi, kabut hitam mulai merasuki tubuhku hingga menimbulkan luka yang lebih dalam. Beruntung, yang ditugaskan oleh Pak Le adalah aku. Seandainya Cahyo yang kesini, mungkin ia akan kewalahan jika harus menghadapi kutukan sekuat ini. Setelah berhasil menjaga jarak, aku menarik keris Raga Sukma dari sukmaku dan menahan serangan lengan siluman buaya itu hingga terputus. Melihat hal itu, dukun itu juga menarik kerisnya dan menyerangku. Dua buah hantaman keris pusaka saling beradu membuat sebuah guncangan. Beberapa kali serangan kami beradu hingga sebuah tendangan dari dukun itu berhasil membuatku terpental.
Ilmuku belum sempurna. Setelah tumbal terakhir diselesaikan, kita akan bertemu lagi di medan perang. Ucap dukun itu yang bersiap pergi. Mungkin ia tidak mau menyia-nyiakan kekuatannya. Sebuah tabir asap hitam menutupi tubuh dukun yang dipanggil dengan nama Topo Ulo itu. Perlahan tubuhnya lenyap bersama dengan asap yang menutupinya. Itu adalah ilmu lintas alam yang tidak bisa dikuasai dengan mudah, bahkan oleh orang sehebat Pak Le. Kepergian dukun dan siluman itu membuatku bergegas mencari sesuatu di dalam sumur. Sebenarnya, aku sudah menduga santet apa yang digunakan untuk menghabisi nyawa seluruh penduduk desa. Dengan tambang yang kami bawa, aku menuruni sumur yang berbau sangat busuk dengan pijakan batu di dindingnya. Terlihat gumpalan kain basah mengambang di dalamnya. Aku segera mengambilnya dan menarik ke atas. Sesuai dugaanku, setumpuk beberapa bagian tulang belulang dibungkus dalam sebuah kain. Dan aku semakin yakin ketika terlihat tulang ini berwarna merah pekat hampir menghitam. Mas Dimas, apa mungkin seluruh warga di desa ini memiliki garis keturunan yang sama? Tanyaku pada Mas Dimas. Mungkin Mas, dulunya seluruh tanah di kampung Serawen milik leluhur saya. Kampung ini terbentuk dari pembagian tanah yang dibagi-bagi ke anak cucunya. Memangnya kenapa Mas Danan? Jelas Dimas padaku. Santet ini dirapalkan melalui perantara tulang belulang satu orang tumbal dan hanya menghabisi mereka yang memiliki hubungan darah dengan tumbal itu. Jelasku pada Dimas. Lalu kenapa saya bisa selamat Mas? Apa karena saya jauh dari desa ini? Tanya Dimas yang semakin bingung. Untuk itu saya juga belum tahu. Mungkin juga ada hubungannya dengan adik Mas Dimas yang masih hidup. Kami bersiap untuk kembali ke rumah Pak Karyo. Namun entah mengapa sayup-sayup terdengar suara musik gendang. Hampir sama seperti yang dimainkan oleh seniman jalanan tadi siang. Aku menoleh ke arah sekitar namun tidak menemukan apapun. Saat perjalanan meninggalkan desa, perasaan tidak nyaman muncul seolah ada seseorang yang memperhatikanku dari tempat yang jauh. Tidak mungkin tidak ada apa-apa dengan perasaan semengerikan ini. Aku menoleh ke belakang mencoba memastikan sekali lagi. Samar-samar terlihat jauh di dalam desa di atas sebuah bangunan yang cukup tinggi berdiri seorang pria lengkap dengan baju penari. Tapi entah, dari jauh pun terlihat jelas bahwa wajahnya sama sekali bukan wajah manusia. Terlihat 4 buah bola mata terpasang di wajahnya yang tidak dilapisi kulit. Bahkan hidung dan bibir pun tidak terlihat di wajahnya. Di tangannya tergenggam sebuah topeng berwarna hitam yang segera ia kenakan. Alunan musik yang dimainkan mulai menari mengikuti irama. Melihat kejadian itu, seluruh pocong yang tersebar di seluruh desa mulai merayap, melayang, bergerak untuk merasuki tubuh makhluk itu. Ini terlalu mengerikan. Kekuatanku sekarang tidak akan sanggup melawannya. Bisa jadi dukun bergelar Topo Ulo itu pergi karena menyadari keberadaan makhluk ini. Aku segera mengajak Dimas bergegas meninggalkan kampung Serawen tanpa berbicara lebih banyak. Sepertinya dia juga sudah menyadari kengerian dari makhluk itu. Dalam perjalanan pulang, samar-samar aku teringat cerita tentang masa kecil Cahyo saat ditolong oleh Pak Le dari kejaran sesosok makhluk yang juga bertopeng hitam. Desa Bonoloyo, sebuah desa yang terletak di sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Timur yang masih asri dengan hutan-hutan hijau yang mengelilinginya. Saat ini, aku sudah berada di rumah Pak Karyo, salah satu teman dekat Pak Le, untuk menyusul Danan yang dimintai tolong untuk menyelidiki sebuah desa yang seluruh warganya mati dengan misterius. Kamu jangan nekat loh Cahyo, ucap Danan yang khawatir setelah menceritakan kemunculan penari ludruk bertopeng hitam kepadaku. Ora, tenangin pikiranmu. Aku kesini lebih karena khawatir kalau kamu sampai harus menghadapi demit itu sendirian. Balasku. Mendengar jawaban dariku, Danan terlihat cukup tenang. Memang, walaupun orang tua dan seluruh desaku dibantai oleh makhluk itu, aku sudah bisa mengendalikan diri untuk membuang jauh-jauh rasa dendam yang bisa meracuni pikiranku. Itulah yang diajarkan oleh Pak Le. Tapi entah bagaimana bila suatu saat nanti kami berhadapan langsung. Lawan yang kita hadapi kali ini benar-benar gila. Topo Ulo, musuhmu ludruk topeng irang. Sama siapa lagi? Nyai Jambrong. Keluh Danan yang terlihat mulai tidak percaya diri. Aku merogoh kantongku dan mengeluarkan sebuah benda berupa potongan kayu kecil yang tertulis ukiran aksara Jawa kuno di permukaannya. Tenang dulu Danan, kita juga nggak sendirian.
Ardian dan teman-temannya udah bantuin kita nyari info mengenai apa yang akan kita hadapi nanti. Danan mengambil benda itu dan mencoba mencari tahu. Maksudnya teman-temanmu yang bantu mencari tubuh Waturingin dulu. Hebat ya, mereka nggak pernah gagal mencari informasi. Puji Danan yang sedikit mengerti tentang keramatnya benda yang ia pegang itu. Aku menceritakan informasi yang aku dapat dari Ardian dan kawan-kawan. Rupanya setelah mendapatkan telepon dariku, paginya mereka segera menemui seorang dukun di lereng Gunung Lawu berdasarkan info yang diberikan oleh Roh Nandar. Di situ mereka mendapatkan informasi bahwa perang ilmu hitam yang akan terjadi nanti dipicu dengan terbukanya gerbang Jagat Segoro Demit. Jagat Segoro Demit? Apalagi tuh Cahyo? Tanya Danan yang tidak sabar. Katanya berbeda dengan alam gaib yang bisa kita lihat. Tempat itu adalah dunia di mana seluruh jenis demit, makhluk halus hingga setan-setan dari seluruh alam berkumpul. Dan katanya memang berasal dari sana. Begitu banyak kekuatan yang bisa didapatkan di sana, mulai dari ingon, roh pelindung, mantra, kutukan, kodam, dan semua hal hitam yang mampu memuaskan keserakahan para pencari ilmu. Aku mencoba menceritakan apa yang ku dengar dari Ardian dan teman-temannya. Mendengar ceritaku, Danan semakin terlihat panik. Gila, kekuatan makhluk bertopeng hitam itu berasal dari setan atau dari demit lain yang merasuki tubuhnya. Bayangin Cahyo, bagaimana kalau makhluk-makhluk dari Jagat Segoro Demit merasuki makhluk itu? Bisa sekuat apa dia? Kecemasan Danan masuk akal. Mungkin tidak ada lagi manusia yang bisa menghadapi makhluk itu bila dia memiliki sumber kekuatannya yang tidak terbatas. Di tengah keseriusan kami, mendadak terdengar suara teriakan dari luar rumah Pak Karyo. Ular! Ada ular! Teriak Dimas yang segera mencari cara untuk mengusir ular itu. Danan segera keluar. Ia melihat beberapa ular muncul di pekarangan Pak Karyo. Tanpa menunggu lama, aku dan Danan segera menghampiri ular itu dan menangkapnya dengan tangan kosong seperti yang sering kita lakukan saat dulu dilatih oleh Pak Le. Dimas mengambil karung dari dalam rumah Pak Karyo dan menyimpan ular yang kami tangkap untuk dievakuasi. Aku lupa bilang Danan, Topo Ulo, pertapa ular atau apalah namanya itu, dia juga menyerang dukun yang ditemui Ardian dan kawan-kawan untuk menyingkirkan pesaingnya. Seperti mengerti sesuatu, Danan mengambil kembali makhluk yang dibawa oleh Dimas dan mencekeknya. Kalau memang ular ini kiriman dari dukun itu, harusnya aku bisa melacak aliran gaib pengirimnya. Ucap Danan sambil mencoba menerawang kekuatan gaib yang memerintahkan ular itu. Cukup lama Danan memejamkan mata, hingga reaksinya seolah menemukan sesuatu. Gimana Mas Danan? Dapat petunjuk? Tanya Dimas yang berharap Danan menemukan sesuatu. Danan menghela nafas. Ular-ular itu mengincar kekuatan yang muncul dari potongan kayu yang kamu bawa. Sebaiknya kita juga memasang pelindung di sekitar rumah ini. Ucap Danan kepada aku. Aku setuju. Setelah ini kita akan mengumpulkan beberapa benda untuk katalis mantra yang sekiranya bisa melindungi rumah ini dari serangan gaib. Dan satu lagi, sumber energi gaib itu berasal dari sebuah goa. Dan ada seorang wanita yang terperangkap di sana. Bisa jadi itu adik Mas Dimas. Lanjut Danan. Goa? Goa di mana Mas Danan? Itu pasti Rumi. Dimas yang mendengar perkataan Danan seolah mendapatkan harapan. Mungkin Pak Karyo tahu mengenai goa di sekitar sini. Tapi biar saya dan Cahyo saja yang pergi. Terlalu berbahaya untuk Mas Dimas bila ikut. Danan mencoba melarang Dimas sebelum ia sempat meminta untuk ikut. Enggak Mas Danan, saya harus ikut. Kata Bapak, hanya saya yang bisa menolong Rumi. Tolak Dimas mentah-mentah. Ya sudah, gak apa-apa Danan. Biar Mas Dimas ikut. Siapa tahu ada maksud dari Bapak Mas Dimas. Lagian kita kan berdua, harusnya gak masalah. Aku mencoba merubah pandangan Danan. Mendengar pendapatku, sepertinya Danan setuju. Keanehan yang dialami Dimas di kampungnya pasti memiliki maksud tersendiri. Kami menanyakan kepada Pak Karyo yang baru pulang kerja mengenai keberadaan goa yang mungkin menjadi tempat Rumi berada. Berdasarkan ceritanya, ada beberapa goa di sekitar kota ini. Namun, apabila berhubungan dengan ular, Pak Karyo menunjukkan sebuah goa kecil yang jarang diketahui warga dan berlokasi di desa paling timur kota ini. Kami berangkat di pagi hari, berharap apabila harus berurusan dengan orang sakti,
akan lebih aman bila kita melawannya di siang hari. Goa? Di sekitar sini tidak ada goa, Mas. Ucap salah seorang warga yang kami tanyai ketika sampai di lokasi yang ditujukan oleh Pak Karyo. Kami sudah berkeliling cukup lama dan sudah beberapa orang yang kami tanyakan, tapi tidak ada satupun yang mengetahui tentang keberadaan goa itu, hingga kami memutuskan untuk menghentikan motor kami di salah satu warung untuk beristirahat. Beneran gak tempatnya di sini? Tanyaku pada Danan yang masih mencoba membaca ajar-ajar yang diberikan oleh Pak Karyo. Bener loh, tuh baca aja. Jawabnya sambil menunjukkan telepon pintarnya. Beberapa gelas kopi hitam diantarkan oleh seorang bapak penjaga warung. Tidak lupa dengan gorengan hangat yang baru saja diangkat dari atas kompor, bersiap membanjakan perut kami. Pak, tahu lokasi goa di sekitar desa ini gak? Katanya tempatnya banyak ularnya. Tanya Mas Dimas kepada bapak itu. Bapak itu berpikir sejenak. Kalau goa, saya belum pernah dengar, Mas. Jawabnya. Kami sudah menduga. Hampir seharian kami bertanya ke orang sekitar, namun tidak ada satupun petunjuk. Tapi kalau ular, di dekat hutan sebelah timur, ada lubang yang katanya itu sarang ular. Di situ ada batu besar yang nutupin. Cerita bapak itu. Kami saling menoleh. Sepertinya kita sepakat tidak ada salahnya mengecek tempat itu. Setelah menghabiskan kopi, kami menanyakan detail arah ke lokasi itu pada bapak penunggu warung dan bergegas ke tempat itu. Menjelang sore, kami berhasil mencapai lokasi setelah melalui hutan-hutan kecil yang mengelilingi goa. Tapi bila dibandingkan dengan sebutan goa, tempat yang kami datangi ini lebih pantas disebut dengan lubang. Ini sih beneran sarang ular. Keluh Dimas yang merasa gagal lagi menemukan petunjuk keberadaan Rumi adiknya. Sayangnya, kenyataannya tidak begitu. Aku dan Danan sedari tadi merasakan ada sesuatu yang mengawasi. Kalau cuma sarang ular biasa, tidak mungkin ada yang mengawasi kita sampai seperti ini, ucap Danan. Aku mencoba mengumpulkan daun-daun kering di sekitar hutan itu dan menumpuknya di dekat lubang itu. Danan menyalakan api dan membakar daun kering yang dikumpulkan. Perlahan, satu persatu ular dari lubang itu keluar meninggalkan sarangnya. Kami menunggu cukup lama agar tidak ada lagi ular yang tersisa di sarang itu. Langit mulai gelap. Asap yang kami gunakan untuk mengasapi lubang itu sudah mulai menghilang dan tidak ada lagi ular yang muncul dari lubang itu. Mas Dimas, jangan jauh-jauh dari kami ya. Danan mencoba memperingati Dimas. Iya Mas, kita memang mau kemana? Tanya Mas Dimas yang mulai was-was. Itu, ular yang tadi kita usir dari sarang ternyata pergi menuju ke satu tempat. Ucap Danan sambil menunjuk sebuah tempat tertutup semak yang tertutup batu. Jika diperhatikan benar-benar, ternyata batu itu berbentuk persegi seperti bukan terbuat secara alami. Puluhan ular yang kami usir dari sarang itu berkumpul di tempat itu. Kita mau ke situ? Tanya Dimas yang takut melihat ular sebanyak itu. Jelas Mas, panen kita. Lumayan kalau kulitnya di sektor Kemagetan bisa buat beli sarung baru. Jawabku menggoda Dimas yang ketakutan. Danan yang mendengar goyananku hanya tertawa kecil. Jangan dianggap serius Mas. Gaya-gayaan beli sarung baru. Itu sarung kucel kalau ditawarin ditukar tambah sama toko sarungnya aja juga gak bakal dikasih. Balas Danan. Iya jelas, sarung antik warisan kerajaan ini. Balas Cahyo yang tetap membanggakan sarungnya. Dimas terlihat hanya tersenyum melihat tingkah laku kami. Saat ini, kami sudah berada di hadapan puluhan ular. Aku mengingat ajian kecil yang dulu sering kugunakan saat berlatih di hutan. Ajian yang tidak memiliki kekuatan perusak, namun sangat berguna untuk saat ini. Mas, kok keluar bau aneh begini? Tanya Dimas. Kui aji-ajiannya Cahyo, nanti berubah-ubah. Bisa bau serai, bau busuk, bau air. Paling ampuh buat ngusir ular kayak begini. Tawa Danan yang memang dari dulu sering meledek salah satu jurusku ini. Biarin, mending menahan bau daripada menghadapi ular itu satu persatu. Balasku. Setelah ular itu pergi, kami menggeser batu persegi yang menutupi tempat itu. Dan benar, itu adalah goa yang tidak terlalu besar.
Terlihat tumpukan batu di tengah goa itu seperti diperuntukkan untuk melakukan ritual. Kami masuk dengan hati-hati, hanya bermodalkan penerangan dari senter yang kami bawa. Saat melihat sekeliling, terlihat beberapa tulang belulang yang sudah tidak utuh berserakan di tempat itu, seolah telah berada cukup lama di dalam sana. Kami melangkah masuk semakin dalam hingga berujung di sebuah ruangan gelap. Cahaya senterku mencoba melihat ruangan di ujung gua itu dari jauh. Namun, samar-samar terlihat sesuatu yang menggantung dan berayun ke kanan dan ke kiri dari ruangan itu. "Danan, itu!" Aku memanggil Danan untuk menunjuk apa yang kulihat. Danan yang melihat itu langsung bergegas menuju tempat itu seolah merasakan firasat buruk. Di sebuah ruangan gelap yang dikelilingi bebatuan, sebelah tangan seorang wanita tergantung di langit-langit dengan kondisi yang memprihatinkan. "Rumi, itu Rumi, Mas," ucap Dimas. Tubuh perempuan itu kembali berayun. Kali ini kami sadar, tubuh itu terayun karena ada sesosok makhluk-makhluk yang menyentuhnya. Ular. Itu adalah seekor ular besar dengan ukuran yang lebih besar dari ular pada umumnya. Jelas itu bukan ular biasa. Apalagi dengan rambut yang samar-samar terlihat tumbuh dari kulitnya. "Mas Dimas, tunggu di sini," perintahku pada Dimas dan segera menerjang ular itu. Seolah menyadari kehadiran kami, ular merayap mengitari dinding goa dan menyerangku. Aku menghindar dengan mudah dan menyerang kepala ular dengan kekuatan penuhku. Seolah mengerti yang kumaksud, Danan dan Dimas segera menuju ruangan itu dan memastikan sesuatu yang terlihat tergantung berayun-ayun tadi. Dengan aku yang sebagai pengalih perhatian, Danan dan Dimas berhasil menurunkan perempuan yang tergantung di tempat itu dan memastikan detak jantungnya. "Rumi, bangun Rumi!" teriak Dimas yang tak kuasa menahan air matanya. Danan terus memeriksa tubuh Rumi hingga ia memutuskan tidak ada nafas atau detak jantung lagi di tubuhnya. "Maaf Mas Dimas, Rumi sudah tidak ada." Danan memberikan kabar terburuk untuk Dimas, walaupun sebenarnya Danan masih merasakan ada yang aneh. Tak mau merenung lebih lama, Danan memilih untuk membantuku melawan siluman ular besar ini. Berkali-kali aku memukuli kepala ular itu, namun ternyata kulitnya cukup kokoh untuk menahannya, apalagi gerakannya yang cukup lincah membuatku kesulitan untuk menyerang. Ketika Danan datang, sosok ular itu tiba-tiba menghilang. Aku menyorot ke seluruh arah gua, namun tidak dapat menemukan sosok ular itu. "Hati-hati Cahyo, ular itu masih di sini." Benar kata Danan. Dari dalam kegelapan, ekor ular itu meraih kakiku dan mulai menarik tubuhku. Kepalanya mendekat dan terlihat seolah bersiap menyemburkan sesuatu. Danan yang sadar akan hal itu, menggenggam kerisnya dan menusukkan ke kepala ular itu. Serangan Danan berhasil melonggarkan lilitan ular itu di tubuhku, dan hingga aku melepaskan diri untuk membalas serangannya. "Mas Danan, Mas Cahyo, tunggu!" Mendadak, Dimas memanggil kami dari arah ruangan tadi. "Ini bukan jasad Rumi!" teriak Dimas. Rupanya, setelah Danan menusukkan kerisnya ke kepala ular itu, jasad Rumi yang tadi menggantung berubah menjadi tumpukan kulit mati dari ular yang berganti kulit. Rupanya firasat Danan benar. Dia menghampiri Dimas yang sepertinya mendapatkan petunjuk. "Perut ular itu, seperti ada suara bapak yang bilang begitu," ucap Dimas yang masih bingung dengan petunjuk yang ia dapat. Tapi sepertinya Danan mengerti. "Cahyo, tahan kepala ular itu!" teriak Danan kepadaku. Aku mengerti maksud Danan. Segera saja aku menarik sarung yang mengikat di pinggangku dan melompat menutupi kepala ular itu dengan sarungku. Sebuah mantra kubacakan untuk memanggil kekuatan warna surah yang memang sedari tadi kutahan agar tidak sampai merubuhkan gua ini. Kepala ular raksasa itu tertahan. Danan juga merapalkan sebuah mantra ke keris raga sukmanya hingga menyala kemerahan dan segera menusuk beberapa titik vital ular itu hingga tidak bergerak. Ketika ular itu sudah tidak berdaya, Danan mulai merobek pelur ular itu dengan hati-hati. "Sial, hampir saja kita terkecoh," ucap Danan. Rupanya di dalam perut itu terdapat tubuh seorang perempuan yang mirip dengan jasad wanita tadi. Dimas segera menghampiri kami. Beruntung, kali ini Rumi kami temukan masih bernyawa walau dengan detak jantung yang sangat lemah. Danan mengambil sebotol air putih yang ada di tasnya dan membacakan doa-doa untuk memulihkan kondisi Rumi dari pengaruh gaib dan segera meminumkannya. "Mas, bagaimana bisa Rumi masih hidup di tubuh ular itu?" tanya Dimas.
Topo Ulo masih membutuhkan Rumi untuk tumbal terakhir. Dia menggunakan caranya sendiri untuk menjaga Rumi tetap hidup hingga saat ditumbalkannya tiba. Jawab Danan yang menahan dirinya untuk berkata lebih jauh. Dia tahu benar, siksaan yang dirasakan Rumi untuk tetap hidup sama sekali tidak main-main. Tidak lama setelah meminum air dari Danan, Rumi mulai sadar walau dengan tubuh yang merasa lemas. Mas Dimas, ini di mana? Tanya Rumi yang baru sadar. Rumi, tenang dulu ya, nanti Mas ceritain di tempat yang aman. Jawab Dimas yang segera membopong tubuh Rumi meninggalkan goa mengerikan ini. Monggo, diminum dulu, ucap Pak Karyo yang menyuguhkan minuman hangat untuk menyambut kepulangan kami. Syukurlah, ternyata benar petunjuk dari ayah Mas Dimas, Rumi masih hidup. Lanjutnya, kami menyeruput teh yang disuguhkan oleh Pak Karyo. Teh hangat yang diminum setelah melewati hari yang berat sangat mampu untuk menghilangkan rasa tegang seharian ini. Awalnya, kami bermaksud menanyakan tentang apa yang terjadi di kampung Selawen pada Rumi. Namun sepertinya fisik dan mentalnya masih belum siap. Tadi Pak Lek telepon saya, sepertinya dia akan menyusul ke sini. Cerita Pak Karyo yang menemani kami bersantai di rumahnya. Tenang toh, masalah kali ini gak biasa sampai Pak Lek turun tangan langsung, ucapku pada Danan. Ngapusi, Pak Lek datang gara-gara kamu bilang dapat banyak kulit ular buat disetor ke Magetan, ucap Danan sambil melemparkan sendok tehnya. Aku hanya menahan tawa, namun aku tahu candaan itu hanya semata-mata untuk membuat Pak Karyo tidak panik. Mas, Rumi mas, Rumi! Teriak Dimas dari dalam rumah. Kami segera berlari dan menemui mereka. Terlihat Rumi terbaring di lantai dengan gelagat yang aneh. Cahyo, sepertinya urusan kita masih jauh dari selesai, ucap Danan yang segera menghampiri Rumi. Saat ini Rumi menggeliat di lantai dan bertingkah layaknya seekor ular. Namun belum sempat untuk menanganinya, terdengar sudah petir yang menggelegar dan disusul dengan hujan deras. Danan, aku memberi isyarat pada Danan mengenai sesuatu yang mengganggu indraku. Danan mengangguk dan membiarkan dulu Rumi untuk dijaga bersama Dimas. Kami berdua keluar dari rumah Pak Karyo. Terlihat Danan sudah siap dengan keris pusaka yang ada di genggamannya. Di tengah hujan yang deras, seseorang berdiri menunggu dengan wajahnya yang penuh amarah. Sesosok makhluk berbaju hitam lusuh dengan mata dan lidah hitamnya yang terus menjulur sudah menanti kami. Itu dukun berjulukan Topo Ulo yang kemarin kuceritakan, ucap Danan padaku. Ternyata yang dihadapi oleh Danan tidak kalah mengerikan dengan Nyai Jamrong yang bangkit dengan ilmu rawa ronteknya. Bocah ingusan, kalau kalian mati, akan kuhantarkan sendiri kematian untuk kalian. Kami tahu dengan jelas, dia datang dengan penuh amarah karena Rumi yang seharusnya menjadi tumbal terakhir ilmunya kami bawa pergi. Namun ini tidak akan berakhir dengan mudah. Aku melihat sekeliling rumah Pak Karyo. Pelindung yang kupasang bersama Danan sudah sirna dan digantikan dengan kemunculan beberapa siluman berwujud ular berbadan manusia, hingga ular raksasa seperti yang kami hadapi di goa tadi.